jinayah wal hudud. Padahal di negeri kita tidak menegakkan syariat Islam secara utuh ya. Nah, sini ada beberapa tujuan. Sebenarnya harus kita pahami mana agama ini menurunkan syariat memiliki tujuan-tujuan yang sangat besar, sangat agung ya. Dalamnya dan ada maslahat di dalamnya dan untuk menghilangkan mudarat. Nah, di antara adanya hudud, kisos dan yang lainnya, di antaranya untuk menjaga 5 perkara yang paling pokok dalam kehidupan manusia yang sangat urgen. Ya. Maka kita akan jelaskan dulu tujuannya. Maqasidus syariah. Tujuan syariah. Maksud syariah. Ta'riful maqasid. Apa yang dimaksud dengan maqasid? Jam'ul maqsid atau maqsid. Al-qasdu fil lugha dulu alamaan mudah. Yang pertama ityanus syai'. Ya, istiqomatul thoriq, al-i'tidal at-tawassut. Ya, ada beragam makna dalam bahasa. Menetapkan suatu komitmen dalam jalan ya, adil, pertengahan, i'tidal ya, pertengahan. Adapun ta'rif maqasid dalam syariat adalah al-ghayatul hikamul lati wada'a syari'ul hakim inda kulli hukmin ahkam syariah bi tahqiqi maslahatil ibad. Yaitu sebuah al-ghayah, tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh syariat yang maha bijak ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Inda kulli hukmin, setiap hukum dari hukum syariah untuk ditahqiqi, merealisasikan maslahat bagi hamba-hambanya. Itu adalah maqasid. Ini maqasid itu tujuan hikmah. Ya? Paham ya? Cara ringkasnya. Terus apa kaitan tasyri' ya, syariat ini dengan maqasid, tujuan? Ibnu Qayyim berkata, "Hadza faslun 'azimun anaf'u jiddan. Waqa'a bisababil jahl bihi ghalatun 'azimun 'ala syari'at aujaba minal haraj syaqqa wa taklif ma la sabila ilaihi ma yu'lam anna syari'al barih allati fi a'lam rutbatil masalih la ta'ti bihi fa inna syari'ah mabnaha wa asasuha 'alal hikam wa masalihil ibad bil ma'ash wal ma'ad." Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ini adalah sebuah pemisah yang begitu agung. Ya, ada faslun, ini adalah pembahasan yang begitu agung, juga bermanfaat sekali. Waqa'a bisababi, di mana dengan tidak tahunya hal tersebut akan ya ghalatun 'azimun, kan ada kekeliruan dalam memahami syariat, maka wajib ya, yang mewajibkan atau konsekuensinya minal haraj, akan menimbulkan kesusahan berat ya, taklif yang tidak ada syariat atau tidak ada jalan di sana, ma yu'lam, yang tidak diketahui bahwasanya syariat ini adalah
menunjukkan kepada apa? Atau bertuju kepada maslahat yang paling tinggi. La ta'ti bihi, dan itu tidak bisa didatangkan dengan itu. Fa inna syariah, karena syariat itu dibangun ya, dan fondasinya adalah hikmah, di atas hikmah dan maslahat bagi ibad, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan dunia atau nanti di akhir. Wahya adlu kulluha wa rahmatul kulluha. Syariat Islam adalah adil, penuh rahmat, ada maslahat, ada hikmah yang begitu besar di dalamnya. Wa kullu maslahatin kharajat anil adli. Jadi setiap maslahat keluar dari keadilan, lal jauh wa anir rahmah ila diddiha, ya, wa anil maslahah ilal mafsadah wa anil hikmah ilal abas wa laysat min syariah wa in adkhalat fiha bita'wil fa syariah Allah taala baina ibadihi wa rahmatuhu baina khalqihi wa wallahu bi ardihi hikmatuhu wa la alaihi wa ala sidqi rasul sallallahu alaihi wasallam atamma dalalata wa asdaq. Jadi intinya teman-teman, semua syariat Islam itu punya tujuan, ada maslahat di dalamnya, ya, dan diturunkan syariat ini ada rahmat. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nah, terus apa yang maratib, ya, maratib syariah, maqasid syariah, tingkatan maqasid syariah, tujuan syariah, tujuan syariat, maksad, hikmah syariah, ya, tujuan syariah itu ada tiga. Yang pertama sifatnya ad-daruriyat, urgensi. Ya. Yang kedua adalah al-hajiyat, berupa kebutuhan yang tidak urgen. Tapi manusia butuh padanya. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat. Ya, itu untuk memperindah. Ya, dan tidak ada maksud tujuan di dalamnya. Contoh misalkan yang urgensi dalam syariah, ya, coba siapa yang bisa disebutkan urgensi, sifat-sifat yang urgensi dalam syariat? Contohnya apa? Ya, ada yang bisa disebutkan? Silakan. Kurang tahu, Ustaz. Ya? Ya, suaranya diperhatikan. Kurang tahu, Ustaz. Oh, kurang tahu. Bisa jelaskan ya, yang urgensi itu. Ya, al-masalih allati tatawaqqaf 'alaiha hayatun. Itu maslahat yang mesti harus ada, ya, di dalam manusia. Baik itu kehidupan duniawinya atau agamanya. Di mana apabila hilang maslahat ini, ikhtalat hayat, akan hilanglah kehidupannya, baik kehidupan di dunia atau di akhirat kelak. Ya, kehidupan yang nikmat, ya, kehidupan yang hakiki, yaitu di surga. Wa halal iqab, dan akan mendapatkan balasan di akhirat. Ya. Contohnya ya, seperti kita mempelajari akidah, itu sangat urgen dalam kehidupan di akhirat. Kalau kita tidak paham, ya, dan tidak mengenal Allah sama sekali, kemudian tidak mengenal Allah, kita tidak beriman kepada Allah dengan benar, maka itu akan membahayakan diri kita.
Makanya syariat yang paling pokok adalah tauhid. Ya, syarat atau rukun yang pertama adalah apa? Syahadah. Rukun Islam yang pertama syahadah. Ya, bukan yang urgen. Kemudian dalam fikih coba, apa yang paling urgen? Yang paling urgen apa dalam fikih? Banyak. Contohnya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti minum, makan, itu kan yang paling urgen dalam kehidupan. Ya, keberlangsungan manusia. Ada makanan, ada air, ya, ada baju, ada tempat tinggal, itu kan sangat urgen. Itu adalah yang urgensi ya. Kayaknya syariat mengatur itu semua, baik itu dalam makanan, ya makanya ada jual beli dan sebagainya, ada apa, bab makan dan sebagainya, ya. Kemudian tidak boleh kita mengambil hak orang, gitu kan, makanan orang, barang orang, gitu kan, boleh. Kalau kita mengambil hak orang akan ada konsekuensinya dalam kehidupan, baik dunia atau di akhirat, ya kan? Nah, itu adalah yang urgen. Paham ya? Saya yang bertanya sebelum kita lanjut. Ya, hal yang urgen itu yang tidak bisa hidup kecuali dengan itu. Ya? Ya Ustaz. Seperti tempat tinggal, makan, pakaian, kan? Gitu kan? Manusia tidak bisa hidup kecuali dengan makan, minum. Ya, manusia tidak bisa hidup kecuali dengan pakaian. Kalau tidak pakaian, ya dia bisa apa? Ya mudarat. Ya kepada badannya. Tempat tinggal juga sama. Paham ya? Nah, di bawah itu adalah hajiat, adalah kebutuhan. Ya? Kebutuhan. Al-hajiat itu apa? Ia lemah soleh alati yahtajuhan nas birafil haraj anhum bihaitsu idza faqadat waqa anas fid dhaif wal haraj duna in tahtallal haya. Al-hajiat adalah berupa kebutuhan yang tidak urgen. Yaitu adalah maslahat yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dalam dirinya, dalam kehidupannya. Di mana apabila hilang hal tersebut akan merasakan kesempitan, kesulitan dalam hidupnya tanpa menghilangkan kehidupan. Paham ya? Contohnya apa? Hajiah. Kita makan apa? Pakai lauk. Ya. Ya urgen apa? Makanan pokok. Hajiahnya apa? Makan daging. Ya, seminggu sekali misalkan makan apa? Ikan. Seminggu sekali makan sayuran gitu kan? Itu kebutuhan. Kebutuhan apa? Gizi bagi tubuh kita. Ya? Kalau tidak makan pun tidak akan menghilangkan nyawa kita. Betul tidak? Betul nggak? Betul. Minum madu, kan? Kalau misalkan nggak minum madu, orang yang sehat akan membahayakan dirinya nggak? Tidak ya. Tapi itu kebutuhan bagi badan kita, tubuh kita. Pakaian misalkan, pakaian yang urgensi itu adalah menutupi aurat. Ya, kalau laki-laki dari apa? Auratnya. Ada yang tahu? Coba. Pusar sampai Dari Pusar sampai? pusar sampai lutut. Ada yang mengatakan lutut, atau ada yang mengatakan sampai kemaluan, ya. Baik. Selebihnya adalah kebutuhan. Ya. Itu apa? Ditutupi sampai
lututnya, sampai betisnya. Perempuan apa auratnya? Semua. Ya, untuk apa? Untuk orang asing tentunya ya. Nah, lebih dari itu adalah apa? Tahsinat. Lebih ya. Yang lebih dari kebutuhan adalah apa? Melebihi kebutuhan adalah tahsinat. Kita makan daging tiap hari. Itu bukan kebutuhan. Ya. Melebihi tahsinat itu adalah apa? Akan membahayakan diri ya. Makan bakso tiap hari 1 mangkok. Ya, besar apa bola poli itu kan akan mudarat pada badan kita ya. Boleh kita makan. Sekali-kali. Ya. Makan hal yang enak-enak yang lezat-lezat itu ya tahsinat. Memanjakan lidah istilahnya ya. Itu tahsinat. Nah, syariat ini diturunkan untuk 3 perkara ini. Ya, tujuannya ada yang sifatnya urgensi, ada yang itu adalah kebutuhan bagi manusia, ada yang apa untuk sekedar memperindah, untuk memanjakan tubuh seperti itu. Paham ya? Nah, ada kuliatul khamsah al-kubra. Ya, yang termasuk pokok urgensi dalam agama yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hifdzuzin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ya, nyawa kita. Hifdzul aqli, menjaga akal. Hifdzun nasli, menjaga keturunan. Hifdzul mal, dan menjaga harta. Ini tujuan syariat. Ya, menjaga agama dengan cara apa? Kita belajar akidah, kita belajar fikih, ya. Ini apa? Untuk menjaga agama kita. Ya. Orang dilarang untuk murtad, karena untuk menjaga agama. Makanya kalau orang murtad nanti dipenggal ya. Baik. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman masih bisa diikuti. Masih Ustaz. Lanjut ya. Hifdzun nafsi. Contohnya hifdzun nafsi. Ya, yang paling urgen apa? Contohnya apa? Ya? Ustaz barusan nge-lag jadi gak kedengeran Ustaz barusan ngomong. Oke, ulang lagi ya. Jadi kuliatul kubra al-khams atau kuliatul khams al-kubra itu ada 5 yang harus kita jaga. Ya. Yang pertama hifdzuddin, jaga agama. Nah, ini ada beberapa poin ya, yang urgen, yang kebutuhan, yang tahsinat. Yang urgen apa? Kita mempelajari akidah, ya, pokok-pokok fikih seperti sholat, puasa, ya, zakat, haji, ya, rukun Islam. Paham ya? Nah, itu untuk menjaga agama kita. Makanya dilarang murtad dalam agama. Orang yang murtad dipenggal. Orang yang meninggalkan sholat takasulan dipenjara. Ya, penjara. Minta taubat. Kalau enggak taubat nanti apa? Penggal. Untuk menjaga agama. Nah, kemudian menjaga diri atau jiwa. Contohnya apa? Menutup aurat. Iya, diantaranya itu ya. Contoh yang lain, yang paling urgensi adalah apa? Kita wajib tahan.
dan minum ya. Dan diharamkan untuk apa? Intinya kita wajib merawat badan kita dengan memberikan makanan, ya. Dan diharamkannya membunuh, ya, bunuh diri, bunuh orang, ya, melukai jiwa orang lain, badan orang lain, ya, boleh. Paham ya? Nah, ini tujuan syariat. Yang berikutnya menjaga akal. Contohnya yang paling wajib. Yang paling pokok adalah apa? Adanya syarat balik ya dalam beban syariat. Ya? Itu menjaga akal. Orang balik akan dibebani apa? Syariat. Itu untuk menjaga akal kita. Ya. Jadi haramkannya minum khamar, meminum obat-obat yang terlarang. Karena itu akan merusak akal. Atau menonton hal-hal yang bisa merusak akal kita. Itu kan tujuan mahat ya. Masuk ke sini. Menjaga akal sehat, menjaga otak, ya, dan menjaga keturunan. Yang paling pokok disyariatkannya apa? Nanti belajar kelas 12 ya. Apa itu? Disyariatkannya apa? Menjaga keturunan dengan apa? Menikah. Dan diharamkannya atau apa? Berzina. Tujuannya untuk apa? Menjaga keturunan. Ya. Yang berikutnya adalah menjaga harta. Makanya di situ kita pelajari ya kemarin tentang pokok-pokok jual beli, ya, hukum-hukum jual beli. Ya, dihalalkannya jual beli dengan macam-macam. Dan diharamkannya apa? Mencuri, membegal, menggosok, ya, barang orang lain. Ya, paham ini? Nah, ada konsekuensinya nanti. Nah, ini dimasukkan ke dalam kitab apa? Konsekuensi dari orang yang melalaikan 5 perkara ini akan ada konsekuensinya. Baik dunia atau di akhirat. Adapun di dunia dibahas dalam Kitabul Jinayah wal Hudud. Paham ya? Ada pertanyaan silakan. Sebelum lanjut.